Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mendemokan tentang proyek UAS kami yang sudah berjalan selama ini, yaitu workout aplikasi. Ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman mobile dengan dosen pengampu yaitu Bapak Doni Maulana, Eskom MMSI. Next. Nah, ini anggota kelompok kami dari kelompok 7. Yang pertama ada Nurfiki Faturrahman, yang kedua saya sendiri, Rizka Prulia Rasmana, dan yang ketiga ada Galih Raka Widitomo. Nah, kalian pernah nggak sih bertanya-tanya mengapa kebugaran begitu penting namun sering terabaikan? Di era digital ini yang serba cepat, menjaga kebugaran fisik menjadi semakin krusial, tapi seringkali terhalang atau keterbatasan waktu atau juga dengan keterbatasan oleh fasilitas olahraga. Nah, next. Nah, ini adalah solusi dari kami. Kami menghadirkan sebuah aplikasi yang mempermudah Anda untuk berolahraga kapan saja dan di mana aja. Aplikasi ini menyediakan berbagai latihan seperti yoga, gym, yang hanya membutuhkan waktu sebentar, kayak cuma 10 menit atau 20 menit aja. Nah, kami percaya bahwa kebugaran harus bisa diakses oleh semua orang. Jadi, kami membuat aplikasi workout ini. Next. Nah, makanya kami mewujudkan untuk membuat aplikasi ini. Aplikasi ini lahir dari kebutuhan Anda-Anda semua, kayak kebugaran digital yang zaman sekarang mudah diakses. Oleh handphone saja, semua langsung bisa diakses. Tujuan kami membuat ini adalah untuk menghilangkan hambatan, memotivasi agar setiap individu mencapai potensi kebugaran terbaiknya. Nah, selanjutnya di sini untuk membuat aplikasi ini, awalnya kita akan membuat Scrum. Nah, Scrum ini akan dijelaskan oleh Mas Galih Raka. Nah, dalam pengembangan aplikasi workout app ini, kami menggunakan metode Scrum. Sebagai pendekatan manajemen proyek, Scrum merupakan bagian dari metodologi Agile yang memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara iteratif dan terstruktur. Dengan Scrum, pekerjaan kami dibagi ke dalam beberapa sprint atau tahapan waktu tertentu yang berfokus pada penyelesaian fitur-fitur spesifik. Hal ini membantu tim untuk bekerja lebih terorganisir dan fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Untuk mendukung implementasi Scrum, kami menggunakan Trello sebagai alat bantu manajemen tugas. Nah, pada papan Trello yang telah kami buat, setiap anggota tim dapat melihat daftar backlog tugas yang sedang dikerjakan serta yang diselesaikan. Hal ini menciptakan kolaborasi yang transparan, efisien, dan memudahkan pengawasan perkembangan proyek. Semua pembagian tugas dan progres kerja didokumentasikan secara visual sehingga setiap orang dalam tim mengetahui apa yang perlu dilakukan dan kapan harus diselesaikan. Nah, selanjutnya mungkin coba kita lihat satu persatu ya, secara visualnya bagaimana aplikasi ini berjalan atau direncanakan. Next-nya juga. Yang pertama adalah fitur login dan registrasinya ya, register. Ini full semua bagian login dan register untuk usernya. Selanjutnya. Nah, ini bagian intro activity, berisi tampilan awal aplikasinya. Nah, selanjutnya ada dashboard front end-nya. Tampilan dashboard front end itu isinya setelah intro activity-nya. Seperti greeting message, profil, dan lain-lain. Selanjutnya ada workout list. Ini adalah bagian dari workout list di mana pada bagian ini akan otomatis muncul pada gambar sesuai link atau apa yang akan diklik oleh usernya, yang berisi seperti picture atau yang lain-lain. Selanjutnya ada dashboard backend. Ini adalah bagian dari backend app workout project di mana di sini terlampir jenis-jenis dari workout list-nya. Pada setiap jenis-jenis workout akan menghubungkan ke bagian yang lebih detail. Selanjutnya ada workout lesson front end. Inilah bagian dari UI-nya. Di sini terdapat berbagai macam informasi dari deskripsi, kemudian ditambah dengan tombol aksi yang akan menghubungkan kita ke suatu link. Selanjutnya ada workout lesson backend.
Ini bagian UX-nya ya. Terdapat berbagai macam informasi dan deskripsi, kemudian ditambah dengan tombol aksi yang akan membawa kita ke suatu link. Nah, kita masuk ke integrasi API YouTube. Ini menghubungkan user untuk melihat tutorial trainingnya. Nah, kita sudah selesai dengan Scrum-nya. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu mockup aplikasi. Selain manajemen proyek, kami juga merancang mockup aplikasi sebagai bagian penting dari proses desain antarmuka pengguna. Untuk kebutuhan ini, kami menggunakan Figma, yaitu platform desain UI UX berbasis kolaboratif. Mockup yang kami buat menampilkan berbagai tampilan inti dari aplikasi, seperti halaman dashboard, login register, halaman pilihan latihan, serta fitur pelacakan aktivitas pengguna. Dalam mendesain tampilan antarmuka ini, kami mengutamakan kenyamanan dan kemudahan penggunaan, dengan layout yang bersih, warna yang menarik, serta navigasi yang intuitif. Tujuan dari pembuatan mockup inilah untuk memberikan gambaran awal yang jelas mengenai bagaimana aplikasi akan terlihat dan mau berfungsi sebagai masuk ke tahap pengkodean atau codingnya. Selain itu, mockup ini juga menjadi alat komunikasi visual antara tim pengembang dan pemangku kepentingan agar semua pihak memiliki persepsi yang sama terhadap hasil akhir aplikasi. Tampilan awalnya dari aplikasi ini menggunakan skala layar 16:9 dengan warna latar belakang yaitu dark blue. Teks utama yang digunakan rata-rata di sini pakai font Roboto dengan gaya bold, terus juga ukurannya rata-rata 40 sp dengan font berwarna putih. Nah, untuk tombol button Let's Go ini memiliki ukuran 38 x 74 megapiksel. Warna latar belakangnya orange dengan sudut membulat, yaitu disebut dengan round biasanya. Roundnya 16 dp. Di bagian bawah juga terdapat teks login. Untuk pengguna yang sudah memiliki akun bisa langsung login, jika belum bisa langsung daftar. Untuk ini, selanjutnya tampilan halaman login. Halaman login ini juga menggunakan skala layar 16:9 ya, rata semua. Latar belakangnya dibuat dengan opasitas 82% agar lebih menarik dilihat gitu. Nah, di sini juga terdapat kolom input email. Untuk buttonnya login tetap pakai yang tadi file loginnya. Lalu ada juga icon-icon untuk sosial media untuk daftarnya. Next. Ini untuk halaman dashboard awalnya. Masih menggunakan font Roboto, terus juga lebih banyak interaktif kayak icon, image, pakai card juga. Di bawah ini pakai icon size 36 x 36 pixel untuk profilnya. Terus di sini menggunakan scrolling view juga untuk ke bawah. Marginnya rata-rata mepet ya, cuma dari atas ke bawah paling 48 dp, sisanya dibuat lebih enak dilihat, lebih ringkas gitu. Ada juga daily monitornya. Next. Nah, untuk ini halaman detail latihannya, kalau tadi kita ngeklik salah satu latihan mau latihan apa gitu. Nah, ini muncul halaman detailnya. Dalam halaman detailnya itu ada exercise, ada listen 1, listen 2, sampai seterusnya itu juga menggunakan scroll view ke bawah. Untuk listen 1, listen 2 itu menggunakan card view juga. Paddingnya dibuat rada mepet, font size-nya, color, iconnya, page tone-nya ini dibuat langsung jadi layout constraint sih. Terus juga ada langsung klik untuk ke YouTube biar nanti muncul tampilan langsung pakai yang tadi API YouTube itu, halaman ke YouTube. Nah, di sini ada halaman logout yang menampilkan informasi perangkat, misalnya durasi lama menyalanya tuh udah berapa gitu. Misal di sini ada 3 jam 44 menit, 29 detik. Nah, semakin lama kita menggunakan aplikasi ini, semakin lama juga waktunya. Nah, jika kita klik kembali ke beranda, itu bakal kembali ke aplikasi dashboard yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya logout, kita jadinya keluar dari aplikasi. Nah, selanjutnya ada akan dijelaskan UX experience-nya, terus juga untuk layout XML-nya akan dijelaskan oleh Mas Nofiki Faturrahman. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai UX dari sebuah aplikasi ini beserta sistem apa saja yang saya gunakan untuk membuat sehingga aplikasi ini terjadi seperti ini. Oke, pada aplikasi Workbox ini, mobile ini kita menggunakan Android Studio sebagai alat utamanya, kemudian bahasa Java untuk logika dan fungsionalitasnya, kemudian ada XML untuk desain antar mukanya. Selanjutnya kita ini mengandalkan Android SDK dan Pustaka Android X sebagai fondasi dari
aplikasi ini, kemudian menggunakan Gradle untuk proses pembangunannya, serta Firebase sebagai database-nya ketika kita untuk menyimpan data ketika kita akan login ke dalam suatu aplikasi ini. Serta kita diuji menggunakan emulator Android atau saya biasanya menggunakan dengan handphone saya sendiri. Dalam pengembangan aplikasi ini, kita juga menggunakan XML yang mendefinisikan tampilan dan struktur antarmuka pengguna atau user interface-nya. Di sini kita bisa lihat sendiri di bagian layout, di mana kita menampilkan XML. Di sini ada intro, ada bagian intronya, ada bagian loginnya, ada bagian main dari tampilan awal aplikasi tersebut, kemudian dari registernya dan yang lainnya. Kita akan bahas sedikit mengenai desain yang kita gunakan di sini. Kita di sini menggunakan struktur layout utamanya itu yaitu constraint layout. Ini adalah layout utama atau wadah untuk semua elemen lain di layar ini. Karena apa kami menggunakan constraint layout ini? Karena memiliki fungsi yang sangat fleksibel dan kuat untuk mengatur posisi setiap elemen dengan hubungan relatif satu sama lain atau dengan pinggiran layarnya. Ini sangat membantu dalam membuat tata letak yang kompleks namun tetap responsif di berbagai ukuran layar perangkat kalian. Yang kedua di sini kita ada komponen scroll view ini. Ini adalah ini tuh tepatnya ada di dalam constraint-nya yang berfungsi untuk memastikan bahwa jika ada banyak konten yang di layar utama ini tidak muat dalam satu pandangan, pengguna masih bisa mengaksesnya dengan menggulir ke bawahnya. Selanjutnya di sini ada komponen linear layout yang ini, di mana ini berada di dalam scroll view ini. Ini itu berfungsi untuk membantu mengatur elemen secara berurutan dalam hal ini dari atas hingga ke bawah. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai text view-nya, di mana di sini adalah untuk menampilkan teks-teks yang ada seperti ini, itu ditampilkan dari text view ini. Selanjutnya kita akan ke bagian folder Java ini. Folder Java ini adalah bagian inti dari logika aplikasi kita yang kita buat. Disinilah semua kode program ditulis dalam bahasa Java atau Kotlin, namun saya lebih condong kita menggunakan bahasa Java. Kita bisa melihat subfolder dari Java ini ada dengan nama page sebagai berikut. Di dalam workout itu ada activity, ada adapternya, kemudian ada domain, dan di dalam activity itu ada intro activity-nya, ada login, ada main-nya, ada register, ada time screen-nya, ada workout-nya. Di situ ada, di sini tuh otak atau logika dari sebuah aplikasi yang kita buat ini. Kita akan sedikit membahas mengenai di sini bagian main activity-nya. Jadi di bagian import Android content intent, di bagian ini seperti kita mengimpor alat bernama intent yang kita butuhkan untuk berpindah dari yang ini, mohon maaf, yang ini untuk berpindah dari satu layar ke layar aplikasi yang lainnya. Kemudian ada di sini ada widget TOS, kita import widget TOS. Ini seperti mengimpor alat TOS yang bisa menampilkan pesan singkat di layar, seperti pop-up kecil yang muncul sebentar seperti itu. Kemudian di sini ada binding view model dari set adapter, workout adapter ini. Baris ini adalah contoh bagaimana kode Java mengambil data, misalnya daftar workout, dari daftar workout ini menampilkan di layar menggunakan adapternya. Seperti jembatan lah intinya antara data dan tampilannya. Seperti itu mungkin untuk public class, main activity, extend app kompat ini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan sebuah aplikasi ini. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke dalam sebuah aplikasinya. Saya di sini menggunakan handphone, di mana kita akan diarahkan kepada bagian login. Dan jika kalian belum mempunyai ininya, kita akan diarahkan dulu atau kita arahkan ke bagian registernya. Setelah kita di bagian register, ini akan tersimpan di database Firebase yang telah kita sediakan. Maka di sini kita langsung saja untuk melakukan loginnya. Nah, di sini adalah bagian tampilan awal dari sebuah aplikasi yang kita buat, di mana di sini banyak sekali fitur yang menampilkan berbagai macam fungsinya, dan di sini kita ada bagian dari workout list-nya aplikasi tersebut, di mana ada running, ada stretching, dan juga dan lain sebagainya. Ketika kita klik di bagian running, ini akan mengarahkan kepada bagian yang telah kita sediakan, atau dan di sini misalnya kita ada bagian running. Nah,
Bagian lesson 1 ini kita akan menampilkan bagaimana cara tutorialnya. Coba kita akan lakukan klik untuk mengarahkan kepada bagian YouTube itu sendiri. Nah, di sini telah ditampilkan bagaimana cara melakukan running di treadmill seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari API YouTube yang telah kita buat, yang telah kita sambungkan dari aplikasi kita kepada YouTube-nya itu. Jadi di sini ini olahraga. Ya. Inilah cara atau tutorialnya. Kita akan coba kembali lagi pada bagian ininya. Kalian tinggal mengetik aja bagian mana yang akan kalian klik dan ini akan tersambung dengan sendirinya atau otomatis kepada bagian YouTube-nya. Selanjutnya di sini ada bagian untuk total atau screen layar ini berjalan karena ini saya menggunakan handphone, jadi kita terdetek bahwasanya handphone saya itu telah berjalan selama 18 jam 52 menit. Dan kemudian yang terakhir kita akan ke bagian logonya untuk penampilan screen-nya itu sendiri yang ditampilkan di bagian awal tadi. Di sini ada fitur untuk kembali ke beranda atau dashboard tampilan awal tadi dan ada juga bagian logout, di mana kita di bagian logout ini akan kembali kepada bagian login itu sendiri. Untuk aplikasi mobile sederhana ini, segini saja yang untuk kita buat dan bisa kita tampilkan untuk kalian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.